Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada kali ini kita akan belajar pada tema 1 subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa tanaman juga merupakan makhluk hidup dan pastinya akan mengalami ciri daripada makhluk hidup, yaitu mengalami pertumbuhan. Lalu, bagaimanakah tumbuhan berkembang biak? Tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu dengan cara alami, yang kedua dengan cara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami terjadi tanpa bantuan manusia, sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan terjadi dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami yaitu dengan cara biji, tunas, umbi, dan juga spora. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan yaitu dengan cara mencangkok, stek, dan menempel. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Contohnya adalah pohon mangga, jeruk, dan juga semangka. Mari kita mengetahui tentang daur hidup dari buah semangka. Daur hidup adalah siklus atau perputaran tahapan perkembangbiakan pada makhluk hidup dari awal pertumbuhan hingga dewasa. Berikut adalah siklus dari buah semangka, yaitu berawal dari benih. Benih kemudian tumbuh menjadi tunas kecil, kemudian menjadi bunga semangka, kemudian menjadi buah semangka dan siap untuk kita panen. Selain dengan biji, tumbuhan juga berkembang biak dengan tunas. Apakah tunas? Tunas adalah tumbuhan muda yang muncul di sekitar tumbuhan induknya. Di sini dapat kita contohkan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah diantaranya pada tumbuhan pisang dan juga bambu yang tumbuh dari batang yang ada dalam tanah. Sedangkan cocor bebek itu berkembang biak dengan tunas daun. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan dengan umbi. Untuk contohnya di sini ada 3 ya. Jadi umbi batang, umbi akar, dan juga umbi lapis. Contoh dari umbi batang yaitu terdapat pada tanaman kentang dan juga umbi jalar. Untuk umbi lapis bisa kalian lihat di sini contohnya adalah bawang dan juga bakung. Sedangkan umbi akar contohnya adalah pada tanaman wortel dan juga singkong. Perkembangbiakan dengan spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Biasanya spora ditemukan di bagian bawah daun berupa bintik-bintik hitam. Dan untuk cirinya, proses perkembangan spora itu dibantu oleh angin. Untuk perkembangbiakan yang kedua, yaitu perkembangbiakan buatan, yaitu dengan cara mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan tanaman agar cepat berbuah dan mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Di antara contoh tanaman yang dapat dicangkok yaitu tanaman yang mempunyai batang kayu dan berkambium, seperti pada tumbuhan jambu, rambutan, dan juga mangga. Berikut adalah keuntungan dan kerugian dari cara perkembangbiakan mencangkok. Berikut adalah cara mencangkok tanaman. Mari mengenal bunga nasional. Apakah bunga nasional? Yaitu bunga yang mewakili karakteristik dari sebuah bangsa, seperti bunga tulip yang dikenal sebagai bunga dari negara Belanda. Bunga mawar dikenal sebagai bunga dari negara Inggris. Untuk Indonesia, bunga dikenal dengan sebutan puspa. Seperti bunga melati disebut dengan puspa bangsa,
Anggrek bulan, Puspa pesona, dan Rafflesia arnoldis disebut sebagai puspa langka. Sekian anak-anak pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk selanjutnya, coba kalian untuk mengerjakan soal berikut ini. Jika sudah selesai, nanti tugasnya bisa kalian kirimkan ke guru atau ustadzah pengajar kalian. Alhamdulillah, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa pesan dari ustadzah, tetap belajar, jangan lupa untuk terus meningkatkan ibadah kalian di masa pandemik ini, dan tetap jaga kesehatan di rumah saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.